Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kita memulai pengajian, bagi keluarga yang hendak menonton, silakan bisa lewat internet, itu bisa lewat channel MT Az-Zawiyah di YouTube atau Facebook MT Az-Zawiyah, Az-Zawiyah A-Z-Z-A-W-I-Y-A-H. Nah, kalau adik-adiknya silahkan hendak subscriber atau menonton, menonton kita juga keberkahan. Mudah-mudahan kita keberkahan dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan sahibul bait, tuan rumah, artinya yang mengundang kita pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sandi WP ya. Sandi gitu. Sandi ya. Nanti WP. Sandi WP. Allah. Allah, Allah. Bukan guru. Ini bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti terasa dan dihampir kadang-kadang suaranya. Kadang-kadang kecil-kecil. Mudah-mudahan acil-acil yang menjawab salam yang baru-baru lakas dari mana. Dan adik-adik yang belum dapat jodoh lakas, dapat jodoh. Mudah-mudahan paman-paman anak penambah diri jodohnya ditambah diri. Yang dapat paman mudah-mudahan anak tambah diri. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang nyaring masih orang baru hajar nah. Mana suaranya jauh-jauh mengumpulkan tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم المرء مع من أحب وقال أيضا من أحبني كان معي في الجنة. أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله. Bapak-bapak, ibu-ibu majelis peringatan Isra dan Mi'raj sekaligus haul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus sahibul bait, rumah kita, paman kita, abang kita, Bapak Guru Ahmad Sufyan. Semoga beliau dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau disehatkan badan, dimurahkan rezeki, ditambah dirinya. Jangan dan juga semua ketua-ketua kita yang berhadir hari ini. Mudah-mudahan ketua-ketua kita sehat walafiat, panjang umur, dan mudah-mudahan dimudahkan segala urusan insyaallah. Amin. Serta hadirin dan hadirat yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan memohon izin dan keberadaan ulun bersama-sama di sini kita ta'limul muta'allim, bersama-sama kita bermuzakarah, saling mengingatkan, jadi bukan menggurui atau berceramah, kita sama-sama berkisah saja, sama-sama mengingatkan. Karena di dalam riwayat berhakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatlah, karena dengan mengingatkan itu akan menjadi manfaat bagi orang-orang yang beriman. Nah, maka hari ini kita mengulang kembali cerita riwayat tentang perjalanan peristiwa besar yang dijalani oleh baginda Nabi Muhammad, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj, yaitu perjalanan sebagai puncak keimanan kita sebagai umat Rasulullah, puncak keyakinan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah, puncak akan kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa besar yang sudah kurang lebih 1400 tahun. Peristiwa itu menjadi mukjizat besar dan menjadi hikmah besar bagi kita umat Islam. Maka bersyukur hari ini Bapak Guru Ayahanda Haji Ahmad Sufyan mengumpulkan kita di rumah hidup sekeluarga ini. Mudah-mudahan ini wujud cinta kita lawan baginda Nabi Muhammad. Dan ujar Nabi, siapa orang yang cinta lawan aku, kelak bersamaku di syurga. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di syurga bersama Rasulullah. Amin Allahumma amin. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, tak lupa kita puji kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa terucap dengan bersama-sama kita mengucapkan alhamdulillah, dan juga selalu salawat kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka ma'asyiral muslimin, kalau kita berkisah atau bercerita atau menyampaikan riwayat tentang hadis Isra dan Mi'raj,
Itu panjang riwayatnya dan mungkin tidak akan selesai sampai esok kada selesai kisah Isra dan Mi'raj. Nah, tapi kita ambil satu hikmah peristiwa kenapa terjadinya sebab ataupun asbabul wurud kalau di dalam hadis atau asbabul nuzul kalau di dalam Al-Quran itu sampai baginda kita di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang beriman mengambil hikmah perjalanan itu bukan hanya perjalanannya, tapi apa sebab dan bagaimana hikmah sehingga Nabi kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kita tahu semua Nabi kita ma'asyiral muslimin di dalam surah Al-Isra, di awal-awal surah itu disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijalankan oleh Allah, yang di dalam ayat suci itu maknanya Maha Suci Allah yang telah menjalankan dengan hambanya dari Masjidil Haram Makkahul Mukarramah sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian sampai dalam riwayat Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, yang mana perjalanan itu di dalam satu malam. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kata Allah, supaya kami menunjukkan kebesaran ayat tanda-tanda kebesaran kami. Innahu was-sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi perjalanan Isra dan Mi'raj itu semuanya yang dialami oleh Rasulullah adalah menjadi hikmah lawan kita. Cuman pertanyaannya, bagaimana sebelum terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj itu? Tahulah biang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan orang Banu Hanyar ini dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Amin. Rasulullah Cilai, Rasulullah Paai dalam riwayat sebelum Isra dan Mi'raj itu menjalani perjalanan yang luar biasa sedihnya. Ini jadi contoh lawan kita. Apapun yang dijalani oleh Nabi itu adalah satu peristiwa yang baginda Nabi kita Muhammad sebagai wujud sayang kepada umatnya. Jadi tanggungan Rasulullah itu berat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi pamanai sila sebelum Rasulullah Isra dan Mi'raj sidin dicoba-cobaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang maknanya sebenarnya cobaan bagi Nabi itu hikmah kesan kita, cermin kesan kita. Apa di tahun itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dicoba dengan wafatnya istri tercinta kita. Siapa istri Rasul yang beliau cinta? Dan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mendua kecuali sudah wafat wanita yang mulia ini. Siapa ya? Tahu lagi aja. Oh je. Siapa dia? Kecil galau lah ya. Siti Khadijah. Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menikah dengan Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha wa ardhaha, dan Sayyidah dan Rasulullah SAW ketika menikah itu Nabi kita tidak pernah menduakan, artinya kada pernah mengadu kecuali setelah wafat siapa? Kecuali wafat Khadijah. Nah, jadi cilai bila laki pian hendak sing kawin-kawin, hadang dulu abahnya aida. Saya ingat ulun Rasulullah itu kada kawin kecuali sudah Khadijah meninggal. Nah, namun pian hendak kawin baru hadang ulun mati dahulu. Nah, ada dalil pian cilai hari ini. Umat seseorang yang biasa ada istri, apalagi baginda Nabi Muhammad, itu dibantu dan bakti Sayyidah Khadijah kepada Nabi Muhammad itu luar biasa juga. Sampai Nabi kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak ada wanita yang mulia selain Khadijah, kata Nabi. Bayangkan sampai situ. Wallahi ma ahsanat minal Khadijah, ujar Nabi, tidak ada perempuan yang lebih mulia dari Khadijah. Kenapa sih? Kata Nabi SAW dalam riwayat, karena Khadijah ketika orang tidak ada percaya lawan aku, ia percaya lawan aku. Khadijah perempuan yang pertama beriman dengan Rasulullah. Dan Sayyidatuna Khadijah dalam riwayat yang berjuang bukan hanya sidin itu,
lawan apa? Lawan dirinya aja, lawan harta-hartanya berjuang bersama Rasulullah. Sampai Sayyidatuna Khadijah berjuang mengantarkan makanan untuk memberikannya kepada Rasulullah ketika Nabi kita bertahanus di Gua Hira. Maka ma'asyar itu tengah malam. Cakanya misalnya malam itulah mulai dari Mekah yang pernah tolak haji atau umrah atau yang pernah berganda di sana tahu tak, mulai Mekah sampai mana Gua Hira itu berapa kilo? Itu kurang lebih ulun hitung 7 kilo mungkin lebihnya, naik ke gunung ke atas itu. Ini guru kita pernah, Guru Sufyan pernah di sana, beliau di Mekah mungkin waktu haruslah atau hujan di situ. Dan bagaimana di Mekah itu? Kemudian bahari itu binatang buas macam-macam, tapi di hati Sayyidatuna Khadijah gentar. Amun ketahuan orang kafir Quraisy bisa dibunuh. Amun ketahuan atau ada binatang buas dimakan tengah malam, selain memberi makanan lawan Rasulullah SAW supaya Rasulullah berkhalwat di sana supaya Rasulullah SAW memberikan makanan. Dan kada ketahuan ketika itu Rasulullah bertahanus di mana, di Gua Hira itu, di Jabal Nur itu. Sayyidatuna Khadijah. Maka di tahun yang mulia perjuangan susah senang Rasulullah bersama Sayyidatuna Khadijah. Kemudian Sayyidatuna Khadijah pula yang melahirkan cilai ahli bait Nabi, melahirkan para habaib. Itu zuriatnya dari Sayyidatuna Khadijah yang melahirkan Sayyidatuna Fatimah, yang kawin dengan Sayyidina Ali, melahirkan Sayyidina Hasan dan Husain. Perjuangan susah senang Nabi lawan Sayyidatuna Khadijah. Di tahun itu cilai istri tercinta beliau, yang membantu beliau, yang wanita mulia yang mendapatkan salam dari malaikat Jibril, meninggal di tahun itu. Sedih Nabi, sedih Rasulullah SAW, sedih Rasulullah meninggal di tahun itu. Setelah itu tidak lama meninggal pula paman Sidin Abu Thalib yang melindungi Rasulullah mati-matian. Mengarina, karena kita tahu seorang Nabi SAW umur di dalam kandungan itu kurang lebih 3 bulan di kandungannya itu meninggal Abah Sidin. Umur 6 tahun meninggal pulang. Siapa meninggal? Mama Sidin. 2 tahun kurang lebih di Halagu Kai, meninggal pulang Kai Sidin. Lalu dibesarkan oleh Abu Thalib, abahnya Sayyidina Ali, yang kelak Sayyidina Ali menjadi menantunya Rasulullah SAW. Susah senang perjalanan Nabi, bukan senang jelek. Nabi kita bukan hidup nyaman waktu kecilnya. Nabi susah, Nabi mengembala kambing, Nabi luar biasa. Nah, maka perjalanan Rasulullah yang demikian, maka ketika itu dibantu perjalanan sebagai hikmah kepada kita menikah beliau dengan Sayyidatuna Khadijah yang habis-habisan tadi membantu. Kemudian paman Sidin yang mengorbankan bukan hanya harta jua, tapi dengan nyawa. Orang-orang kafir itu berapa kali hendak mengganggu Nabi, paman Nabi menjadi menjadi bahasa kita itu pasang badan. Karena Sayyidina Abu Thalib itu orang yang terhormat dari Quraisy waktu itu, ibarat kita ketua kampungnya. Karena Abah Sidin, kainya Rasul Abdul Muthalib itu dalam riwayat di antara yang memegang pintu Ka'bah. Nah, jadi bahari itu bila nak masuk pintu Ka'bah itu melewati kainya Nabi dulu. Siapa? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib melahirkan Abu Thalib. Nah, Abu Thalib itu membesarkan Rasulullah SAW. Biar mulai lagi halus itu dalam riwayat Nabi itu pernah makan satu roti itu roti baru kita roti kaya dimakan bersama-sama. Karena kehidupan Abu Thalib waktu itu bukan Sidin orang kaya, juga orang susah, dan makan bersama dengan saudara-saudara sepupuan Sidin. Nah, yang lain Sidina Aqil dan yang lain-lain itu sepupu Nabi makan. Tapi ketika menghadapi Nabi keuntungan itulah. Ini satu hikmah, bila ada anak yatim pian mampu pian haragu, jangan hitung matematika dan jangan merasa kita maharagu, karena rahmat Allah turun. Dan ternyata setelah membesarkan Rasulullah dibukakan pintu rezeki oleh Allah. Abu Thalib tadi pamannya Nabi tadi. Nah, berjuang pamannya Rasul sampai pernah paman Nabi itu dalam riwayat hijrah Sidin. Bukan hijrah lah, berdagang lawan Nabi SAW. Melihat waktu itu Nabi masih halus. Melihat Nabi dilindungi oleh awan, melihat Nabi ada kelebihan, dan bahkan ada nasihat, hati-hati dengan anak ini. Katanya anak ini kelak menjadi siapa? Menjadi khatimul anbiya wal mursalin. Nabi jadi Nabi akhir zaman. Paman Nabi itu tahu sudah. Nah, jadi kita jangan sampai mengatakan paman Nabi itu musyriknya. Ada orang menjadi paman Nabi, memadai paman Nabi musyrik. Hati-hati dia. Na'udzubillah tsumma na'udzu.
Nah, tandanya orangnya pindah berjanggut-janggut, kena selawarnya pindah tak angkat. Nah, kayak kaca lapan dah. Tidak jadinya. Mama Nabi di neraka jadinya. Abah Nabi di neraka jadinya. Na'udzubillah tsumma na'udzu, keterlaluan orang-orang begini. Nah, meskipun dalam riwayat paman Nabi tidak menzahirkan, artinya kadang menampakkan keislamannya, tapi ulama kita ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa paman Rasul sebenarnya beriman dengan Rasulullah. Bukan hanya beriman, melindungi Nabi pula. Karena sidinang pasang badan dan ujar Nabi, siapa orang yang cinta lawan aku kelak bersamaku di surga. Kurang sayang apa memarina? Siapa yang lebih sayang lawan anak kemanakan ya Allah? Yang lebih lagi bukan hanya anak kemanakan Rasulullah seperti anaknya oleh siapa? Abu Thalib. Nah itu hati-hati kita, mudah-mudahan sidin mendapatkan rahmat dari Allah. Amin. Setelah itu cila di tahun itu pamannya meninggal pulang, Abu Thalib meninggal. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perasaan Nabi kita ada insaniyah basyarun, perasaan basyar manusia, artinya kayak kita. Nabi kita pergi ke pasar, Nabi kita kadang segini tapi Nabi kita basyarun lakal basyar, manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Mithluhu la yujada, tidak lagi yang seperti itu. Tapi ini jadi hikmah lawan kita. Setelah itu Rasulullah hijrah kemana? Hijrah kemana yuk? Ada yang tahu hijrah kemana ding? Oh guru, hijrah kemana guru? Nah ini guru saya kapakan dalam hijrah. Kapakan dalam. Hijrah Nabi kita kemana? Ke Taif. Ke Taif. Dalam riwayat hijrah Nabi kita ke Taif, bukan disambut Nabi kita lawan tala al-badru alaina min thaniyatil wada'. Nabi kita tidak disambut dengan marhaban ya marhaban. Nabi kita tidak disambut dengan marhaban. Nabi kita tidak disambut dengan tala al-badru alaina. Tapi Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disambut kilai dengan lemparan kotoran. Rasulullah disambut dengan lemparan batu. Rasulullah disambut dengan lemparan benda-benda keras sampai pecah pelipis Nabi dalam riwayat, sampai ya Rasulullah berdarah baju sidin itu, membasahi penuh dengan darah. Tapi apa yang terjadi sampai malaikat sangit memelihara. Sampai malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, ya Rasulullah, aku hancurkan aja sudah penduduk Taif ini yang durhaka lawan kamu, yang durhaka lawan pian, yang terlalu menganiaya pian. Apa doa Nabi? Ini hikmah lawan kita. Kehidupan ini pamanai tidak semuanya lurus. Kadang kita sudah berjalan lurus di keluarga maharagu anak baik, ada orang yang behiri, ada orang yang kada petunjuk, kadang ada orang yang menjahati. Apa doa Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ujar Rasulullah, berikan hidayah lawan kaumku. Orang yang memusuhi masih didoakan oleh Nabi, berikan hidayah kepada kaumku karena inya kada tahu lawan diriku. Didoakan lawan Nabi. Ternyata wahini bujur pamanai. Sampai wahini takuni keluarga kita yang di Mekah atau tinggal di Saudi sana, alhamdulillah kota Taif itu semuanya muslim, semuanya masuk Islam. Padahal kota itu pernah menyakiti baginda kita Nabi Muhammad. Nah ini kita hikmah lawan kita, bahwa ketika ada yang demikian jangan langsung kita masukkan ke hati. Pasti inna ba'dal usri yusra. Setelah ada kesulitan mesti ada kemudahan. Setelah ada belokan, kita pasti akan menuju ke puncaknya. Nah maka jangan kita hiraukan belokan itu, jangan kita hiraukan panderan yang kada baik. Jalan aja terus, mana ibadat berusaha, jalan aja ibadat kita beribadah, jalan aja. Maka nanti kita akan sampai ke puncak kebahagiaan kita. Nah maka di tahun itu, setelah kondisi nangka itu biar keadaan Nabi nangka itu, siapa yuk? Mana bini hanya meninggal. Namun kita adalah pamanlah bisi bini. Nah, bini ini sayang pulang lawan kita pamannya. Bilanya boleh karena mencari iwak melalangit ke di paumaan, hanya sampai sudah bintana bulikan melalangit subuh tu nah. Buliknya subuh, baru kan bisa sembahyang lagi subuhnya. Nah, ini apa benar nih? Bersubuh masuk ke rumah siap sudah teh manis, teh pahit, baju siap. Mau bini sayang, ya Allah. Bila yang pulang. Itu dia anak istirahat kabah, istirahat tuh bayar ranjang siap sudah jam. Diwarga pulang lagi, umumnya sayang. Ya Allah karena kegampangan, pakai baju pulang baju dalam sudah siap. Tapi apa salah jadi ini ya kan?
sahaja dan pahala ibadah. Ya Allah, kena pulang anak tulak lalangit disiapakan apa disiapakan bini sanggup bahagia bini sayang kok. Tang meninggal bini kita teh kayak apa ya? Menangis. Baru foto kadingat lagi di belakang rumah itu dihampin tuh baru sekalinya kena tang. Habis rokonya dari kagenangan bini titisan. Kata ya Allah maharas. Dan pamandang duga-duga di dalam kasbuli yang mereka. Kamu nambah lain aja dulu dong. Nah, sedih kalau kita kegenangan dia. Ada ulun dapat orang berkisah orang tua. Ya Allah bininya tuh sayang banget. Mulai kada bisa huruf cilai. Kada bisa mengaji nang bini melajari mengaji. Nang bini melajari mengaji sampai bisa meninggal nang bini tadi. Ya Allah marah sejapang kasihan sidin to kada denang maharago. Ya kan? Cuman ujar sidin bila membaca Al-Quran kegenangan lawan bini titis air mata. Artinya kada purun anak kawin pulang kegenangan aja lawan bini. Nah, jadi gitu cila anak mau ulang kegenangan laki itu ajari laki Al-Quran, ajari laki yang baik-baik, ajari laki kasih sayang ya. Kalau jangan laki itu diminumi banyu supaya tunduk. Banyak kok ini pemenang laki supaya tunduk supaya lama. Ini kadang laki ini ketujuh nang aras terus, kata tujuh nang lama. Iya lah, paman. Ya Allah, supaya tunduk macam-macam cilewe di akhir zaman juga. Supaya laki tunduk, paman. Di sini kita tahu bang ulun, di sana banyak mencari banyak ke gunung macam-macam supaya laki tunduk, supaya laki ramah ya sayang lalu ulun ya. Sayang walaupun kita kadang menyayangi, jadi supaya kita dapat sayang itu sayang kita hati suami ya kan? Ini tugas perempuan ini bakti lawan suami itu aja. Bila bakti lawan suami menjaga dari nang haram, ya kan? Melaksanakan sholat, menjaga kehormatan di rumah tangganya, masuk surga dari pintu mana saja. Yang benar silahkan ujian Nabi masuk pintu surga nang mana aja. Nah, dia ditinggalkan laki madam, laki tulak ke sebangau kah, kesampit kah, Samarinda sana kan kemelak mengayu ya kalau kabansau, tinggalkan di rumah. Nah itu mah ditinggalkan, nah ini pamali becet itu guru bantu guru handphone kan, pakai handphone WhatsApp segala macam, ke rumah aja. Pas benar nang melihatnya nak kira baru mah update status, paman tahu gak status? Dia mau lihat statusnya, ada lagi status tuh kawin kada kawin, ini ada lagi statusnya. Nah berfoto cerak jauh selfie jelek, udah selfie tadi kelihatan dari utang orang. Jadi nang utang jilid ini melihat ada utang jilid tuh acil galuh tuh galuh aja, kita gaul aja. Nah dapatnya lagi acil apa utang jilid tadi nomornya acil galuh aja. Malam ini ada situ orkes yang kita tulakan kan, tulakan. Sekalinya di rumah ada kau orang kadang kosong je, nah kan aku ke situ aja, kadang berjukung lah lewat malam kau buah rumahan dan berjukung, terjadilah apa yang terjadi barulah kalau jadinya. Nah, naudzubillah tsumma naudzu, tapi di bawahnya pun hanya kali hanya baik terkaan. Kali itu memang untuk jilidnya kali beginiannya selalu marah berdoa. Alhamdulillah, ya kalau untuk jilid berdoa. Ya Allah, ya Rasulullah. Nanti kita sedih ya kalau Nabi kita SAW meninggal memarina nang seperti kawitan di tahun itu. Nah maka ini apa hikmahnya ujar pepatah ya kalau per tahu kapian per tahu ya kalau nah per itu per itu bila ditekan andak bola di bawahnya itu semakin gancang ditekan itu akan melambung kayaknya. Nah, jadi bila kita ada cobaan lah mudahan kita dijadikan yang sabar. Bila ada kita cobaan mudahan dijadikan yang syukur. Akhirnya Nabi kita setelah cobaan yang luar biasa itu, kemudian baginda kita bahasanya itu di Isra Mi'rajkan, dihibur Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hakikatnya itu jadi hikmah aja lawan kita, hikmah aja bagaimana. Artinya bahasa kita itu sutradaranya itu Allah menghendaki nak ke ini perjalanan Rasulullah. Hakikatnya itu jadi hikmah lawan kita bahwa kasih sayang Rasulullah aja lawan kita diperlihatkan kita. Dalam riwayat di dalam kitab Tuhfatul Majalis itu Nabi kita bersama Jibril melihat
surga. Nah, kemudian di surga itu ada istana yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatira ala qalbin bashar. Istana yang megah luar biasa, lu'lu' wal marjan. Kalau bahasa ini itu jamrut katulistiwa. Nah, nambah isi intan, berlian, mengkilap-kilap istana itu. Mata memandang tadi di ujungnya luas banget. Lalu ujar Nabi, ditakuni Nabi lawan Jibril, ya Jibril liman hada. Ini sebenarnya Rasulullah hakikatnya sudah tahu. Semua ma'rifat ada pada Rasulullah ya. Cuma ini pelajaran lawan kita. Ada. Ya Jibril liman hada. Ujar Rasulullah, ya Jibril ini pun siapa ini istana ini? Nah, mau kita berjalan ya Allah kemana misalnya ke Banjar, Kaliwat Binuang ada istana, nampun siapa saja. Itu pun Haji Anu jangan. Ya. Bila pakai pelicin tuh melihat istana pulang. Nah itu ampun anu aja. Nah menang kita ke ujung benua siapa rumah nang gana nang lewat Haji siapa juga. Haji siapa tak? Haji dia malu bertahu dia. Kayaknya mana kayaknya? Iya takjub Nabi pun ketika itu takjub melihat kemewahan istana itu di surga. Ternyata ujar Jibril apa? Ya Muhammad ya Rasulullah, ini istana Gesam Khadijah. Gesam Khadijah ini punya kepunyaan Khadijah, ampun Khadijah. Kemudian senyum Nabi. Ujar Nabi apa? Kemudian ujar Nabi, bahasa kita tuh patut Khadijah mendapatkan kakaknya bujur-bujur bakti berkhidmah lawan aku. Anjir. Sampai Nabi mengatakan, siapa yang hendak meraih cintaku, raihlah apa cintanya Khadijah. Nah itu cila di antara hikmah peristiwa Isra dan Mi'raj, yaitu menunjukkan bahwa siapa istri yang salehah, siapa istri yang sabar dan tabah, siapa istri yang cinta betul-betul karena Allah, karena Rasulullah kepada suaminya, balasannya karena istana di surga. Anjir. Nyatakan jelas, anak kita dididik untuk taat kepada suami. Apalagi ponakan kita, jangan gereja ulun kayak tadi, supaya tunduk laki jangan, taat ajari Quran. Misalnya mau laki kalau kita dilancar, namun laki lancar, alhamdulillah mengaji berimbang, sembahyang berimbang. Bilanya ada yang haram, sama-sama menagur. Bah kita berhutang nang anu juga nang bayar kena hutang 1 juta bayar 2 juta atau 3 juta. Jadi jenabinya jangan umum kawa umumnya jangan bahagian jangan berhutang ke situ jangan nang kayak itu nang riba-riba jangan. Nah akhirnya kita dapat keberkahan, diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala iman kita. Nah maka insya Allah mudah-mudahan yang hadir pada hari ini diangkat imannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah, khususnya ayahanda guru kita, guru mulia kita Bapak Sufyan diangkat di keluarganya, diberikan keberkahan, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita semua yang hadir ya Allah ya Rahman ya Rahim ya mujib syai hajatuna ilaika kathir hajatuna ilaika kathir hajatuna ilaika kathir wa ta'alimum bi al-qadri. Allah banyak hajat dan keinginan kami duniawiyah wa ukhrawiyah, maka kabulkanlah segala hajat-hajat kami di dunia dan di akhirat ya Arhamar Rahimin. Ya mujib syai kami penuh dengan dosa, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Kami penuh dengan kesalahan, penuh dengan aib, maka tutupilah aib-aib kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rahman, jauhkan kami dari bala, wabah, musibah, penyakit, dan peliharalah kami ya Allah dari segala wabah, musibah dan penyakit ya Allah, dan peliharalah kami ya Rabb dari siksa api neraka ya Arhamar Rahimin. Wa ya mujib syai'ina dan quwwatil matin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nas'aluka ya Rabb at-taubah wal maghfirah wat taufiq wal hidayah wal istiqamah wa husnal khatimah bi khair wa lutfin wa afiyah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian masyarakat muslimin, Bapak Ibu yang dapat ulun sampaikan kurang lebih setengah jam. Udah minta halal, minta ridha lawan biasa berataan. Kalau ada sumur iladan boleh kita menumpang lagi. Kalau ada umur yang panjang, mudah-mudahan berjumpa warga Banu Anyar lagi insyaallah. Amin Allahumma. Ujar guru Udin, kalau kucing apa? Kucing kurus mandi di papan si kayu jati, badanku kurus bukan tak makan, tapi karena banyak memikirkan baginda Nabi. Nah maka hari ini insyaallah mudah hati kita bersambung memperingati Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan ada ittisal, ada koneksi dengan Rasulullah sehingga hidup hati kita mudah-mudahan tidak dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana nanti semua hati-hati akan dimatikan oleh Allah.
Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta halal min barakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Amin ya Allah ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad nuril anwar sayyidil asrar ridwan wa mutahhab bil yasar sayyidina Muhammad muqtar wa ala alihi wasallam jami'an wa ibadih. Allahumma shalli kasalamata fid din wa ajraka bil jazaa wa ziyaratan fil ilmi wa tawbatan qabla al-maut wa rahatan 'inda al-maut wa hawlan 'an sakrati al-maut wa min an-nar wa al-afwan wal hisab wa min al-'adab warzuqna an-nazar ila wajhika al-karim bi rahmatika ya arhamar rahimin wa bi sayyidina sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu